Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian dalam dokumentasi itu juga dilengkapi dengan dokumen visual. Jadi dokumen visual itu bisa dalam bentuk maket ya, kemudian diagram, bisa dalam bentuk tabel, dalam bentuk peta, dalam bentuk gambar yang bertalian dengan eh, apa benda-benda yang ditemukan. Jadi benda-benda yang atau bangunan yang besar tentu saja merupakan bangunan yang tidak mungkin dipindahkan ke dalam museum. Tetapi supaya pengunjung museum bisa menikmati bangunan itu, maka perlu dilakukan dokumentasi visual, yaitu dalam bentuk maket, kemudian dalam bentuk gambar ya, atau dalam bentuk petanya ya, jadi gambar gitu ya. Jadi yang jelas bahwa dokumentasi visual ini akan semakin ya menambah eh, kekayaan data, terutama yang berkaitan dengan benda-benda koleksi. Jadi pendokumentasian seorang personil museum ini memang suatu pekerjaan yang harus terus dilakukan, dan juga informasinya juga harus selalu bertambah. Artinya ada temuan-temuan baru. Itu temuan-temuan yang selama ini mungkin tidak bisa dijelaskan, tetapi dengan riset yang terus-menerus maka akan banyak hal-hal yang bersifat rahasia dari benda itu akan bisa terbuka sedikit demi sedikit. Nah, dengan cara itulah maka riset bagi seorang ilmuwan yang bekerja pada museum ya, maka riset adalah merupakan cara yang paling rasional, yang paling mendukung, terutama untuk selalu meng-up-to-date informasi mengenai benda. Jadi benda-benda itu memang harus dijelaskan ya dalam rangka fungsi. Jadi fungsinya itu bisa dilihat dari aspek kesejarahan, kemudian juga dari aspek antropologi atau ilmu antropologi. Jadi ini nanti terkait juga dengan pendekatan-pendekatan ya yang dipakai dalam riset. Jadi misalnya seorang museolog akan belajar ilmu antropologi agar bisa menjelaskan mengenai benda-benda yang berbau antropologi, kemudian juga ilmu sejarah, ilmu ikonografi, ilmu numismatik, dan ilmu-ilmu humaniora yang lain. Nah, dengan demikian museologi pun akhirnya harus dibangun berdasarkan eh, pendekatan-pendekatan dari ilmu-ilmu bantunya. Nah, sehingga museolog itu adalah seorang yang mempunyai pandangan interdisipliner ya. Jadi ia selalu memadukan analisisnya terutama dengan analisis-analisis yang bermacam-macam. Nah, dari berbagai aspek ya, sehingga nanti benda-benda itu akan terbangun ya pandangan yang lengkap ya mengenai benda itu, dan kemudian para pengunjung atau publik akan mendapatkan kepuasan
terutama ia pun sebenarnya juga belajar, terutama belajar mengenai ilmu-ilmu bantu yang akan bisa melakukan penjelasan terhadap benda-benda koleksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.